Sebenarnya capek sih LDR, terus kamu bilang gini, tapi kalau nggak sama dia aku nggak akan bisa. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru. Tempatmu menemukan segala tentang warna, hidup, cinta, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya kalian semua malam ini? Semoga lagi dalam keadaan baik-baik aja ya. Meskipun LDR-an sih. Ya, meskipun jarak jauhan sih. Ya, meskipun nggak ngeliat dia setiap hari sih. Ya, meskipun agak overthinking juga sih setiap hari karena nggak sama dia. Hai, Biru berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja saat kalian mendengarkan podcast ini tentang LDR. Malam ini kita akan bahas pasangan jarak jauh. Yang satunya di ujung bumi, yang satunya lagi di ujung bumi. Tapi tetap sayang satu sama lain. Kuat juga ya mereka. Anyway, ada satu lagu yang Biru tuh keinget banget begitu Biru ngomongin tentang LDR. Karena isi lagunya tuh mengisahkan tentang rasa deg-degan, rasa ragu sama pasangannya ketika mereka itu LDRan. Kalau kamu belum pernah denger lagu ini, LDRan kayaknya perlu banget denger. Judulnya itu Tak di Tanganku dari Mawar Eva dan juga Juicy Lucy. Biar tuh ingat openingnya gini. Malam kita sudah beda, 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Kau masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar, rindu kita bertengkar. Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tertidur. Tertidur gelap tuh nadanya gimana ya guys? Aku lupa. Hanya bisa berharap engkau di sana. Baik saja. Nah, ini bagiannya. Siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu? Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku? Awalnya tuh Biru dengerin lagu ini karena lagunya seru gitu. Tapi ternyata kok lagunya ngisahin tentang LDR ya ternyata. Kan nadanya tuh enak ya, nada beatnya tuh suka lah. Wih, seru nih pop yang tipenya ringan. Tapi ternyata liriknya agak nyes buat teman-teman yang LDR. Dulu Biru tuh pernah tanya jawab sama seseorang yang di LDRan Jakarta Sydney sama pacarnya. Meskipun waktu itu mereka kondisinya baru banget LDRan. Jadi mereka baru sekitar setahunan LDRan. Tapi itu udah kategori menurut Biru agak cukup lama ya. Setahun itu capek loh say. Dan jaraknya juga cukup jauh. Mungkin banyak orang yang akan bilang gak cukup jauh karena waktunya gak cukup beda. Ada yang satu misalnya di New York atau apa gitu yang oh iya aku tuh lebih jauh. Tapi Biru percaya satu hal gini. Mau LDR antar kota sekalipun kalau orangnya gak kuat itu akan ada celah banyak banget. Mau kalian bilang LDR cuma beda jam doang, LDR cuma beda kota doang, LDR cuma beda pulau doang, gak kayak kita beda negara, beda jam, lalala. Siapa sih yang mau sih paling kuatan LDR? Kenapa sih kamu harus bandingin hubungan satu LDR dengan LDR lainnya? Karena Biru percaya masing-masing pasangan itu punya kuatnya masing-masing untuk bisa menahan rindu dan kesepian. Karena pasti menurut Biru, cobaannya adalah kamu akan ada perasaan ketika oh teman-temanku tuh bareng sama pasangannya ya. Kamu lihat orang-orang satu, orang-orang lainnya. Mereka dipeluk, mereka disayang, mereka digandeng. Terus pas bagian kamu, kok kayak cuma dapet hikmahnya doang ya? Kok kayak kamu cuma bisa lihat mereka happy sama pasangannya. Mereka bisa ngabisin waktu bareng. Sedangkan kamu harus tunggu sampai ada jadwal untuk bisa ketemu. Kamu harus tunggu sampai ada momen ketika kalian bisa bareng-bareng. Kamu harus tunggu sampai ada kesempatannya kalian buat bisa bersama. Hubungan adem ayem, keluarga juga baik-baik aja. Karir juga lancar-lancar aja, gak toksik juga, bisa ngertiin satu sama lain. Tebak, di mana bagian cobaannya? Iya, LDRan ternyata. Terus di akhirnya di waktu itu kamu cuma pengen makan es krim kamu aja. Karena kalau misalnya aku bilang kangen, nanti aku cuman dibilang sabar ya. Atau kamu yang sering bilang, aku kangen banget sama kamu. Terus kamu yang pengen bilang ketemuan terus. Terus jawaban pasangan kamu cuma gini, kalau kamu mau sama orang yang bisa ketemuan terus sama kamu setiap saat, mendingan kamu pacaran orang yang pengangguran. Pasti bisa ketemu sama kamu tiap saat. Tapi kalau aku punya kesibukan. Aku gak bisa terus-terusan di samping kamu. Dan karena itu, kamu menantikan momen bisa bertemu lagi sama dia. LDR itu seru kan? Terlalu seru. Sampai akhirnya kita sadar betapa pentingnya tentang pertemuan itu. Dari LDR itu kamu jadi mikir, oh iya ya, ternyata sekalinya aku ketemu,
sebegitu pentingnya rasa rindu, sebegitu pentingnya aku bisa menyimpan semua itu sendiri, sebegitu pentingnya aku bisa tahu bagaimana kabarnya, sebegitu pentingnya ternyata sebuah pertemuan, betapa berartinya semua itu. In English we say, I love you. Dalam bahasa Indonesianya aku cinta kamu. Tapi dalam bahasa LDR-nya, kamu hati-hati ya di sana. Aku memang gak bisa jagain kamu terus. Tapi semoga kabarmu akan selalu baik-baik aja. Semoga kamu selalu dikelilingi sama orang-orang baik yang sayang sama kamu. Semoga semua perjalananmu juga lancar di sana. Sampai ketemu lagi ya. Aku tunggu kamu pulang. Bohong banget kalau misalnya dibilang gak kangen. Iya sih, sibuk. Tapi si sibuk-sibuknya pasti ada pemikiran juga gak sih? Kangen juga ya sama dia. Coba kalau dia ada di sini. Kan enak tinggal dipeluk. Tapi ternyata kamu LDR-an. Yah, udah beda jam, beda kota, beda negara lagi. Tantangannya adalah gimana caranya saat kamu LDR, kamu gak merasa kalau kamu tuh feeling lonely. Gimana caranya kamu bisa komunikasi sama orang itu. Gimana caranya kamu bisa menyampaikan perasaanmu dengan tidak menyakiti dia? Gimana caranya kamu bisa dapat kabar dia meskipun itu susah? Dari yang tadinya kamu mungkin bilang, aku bisa kok, aku kuat LDR-an. Gampang LDR-an, aku mah tipenya orangnya santai. Terus tiba-tiba kamu jadi, ya Tuhan, berat banget ya LDR tuh ternyata. Kesepian, kemana-mana sendiri. Agak bad mood juga kalau dia slow respon. Nanyain kabar dia di mana, overthinking. Harus pinter banget komunikasi dan ngatur waktunya. Karena apa? Karena LDR kamu cuma berdebat dengan dirimu sendiri. Kamu cuma berdebat dengan semua kekhawatiran kamu. Kamu cuma berdebat dengan apa yang terjadi. Kamu menerka-nerka dia sedang apa di sana karena dia tidak di tangan kamu. Dan part tersedih dari seseorang yang LDR, mungkin sekaligus part yang berkesan juga adalah saat kamu harus melambaikan tangan pada saat berpisah dengan dia. Entah di bandara, entah di terminal, entah di pelabuhan, entah di stasiun. Tempat-tempat tadi adalah tempat-tempat yang paling murni ketika kita melihat perpisahan-perpisahan beragam orang. Tempat yang jauh lebih murni dibandingkan dengan rumah sakit. Karena kita melihat kepergian orang-orang yang kita sayang secara sadar. Dan kita harus melepaskan mereka juga secara sadar. Saksi perpisahan paling sendu di tempat-tempat itu. Dadah, hati-hati ya di sana. Kamu ngelambain tangan, terus kamu ngelihat dia sendiri pergi. Dan kamu sendiri bahkan gak tahu kita kapan ketemuan lagi. Kamu sendiri gak tahu bahkan kapan waktunya bisa bersama lagi. Yang tadinya siangnya masih bisa bilang, gak apa-apa, kuat, gue enjoy kok sendirian. Kita berdua tuh LDR karena kita berdua tuh punya mimpi yang besar buat bareng-bareng. Terus malamnya, ya Tuhan, kok kangen ya sama dia. Pengen banget ketemu tiap hari. Sebenarnya capek sih LDR. Terus kamu bilang gini, tapi kalau gak sama dia aku gak akan bisa. Dia punya karir yang harus dia kejar dan kamu juga punya masa depan yang harus kamu tata. Dan semoga jarak itu membuat tujuan kamu semakin dekat dengan dia. Tapi tahu nggak, Biru punya perspektif lain tentang LDR yang bisa dibilang it's such a blessing. Kamu harus bilang itu adalah berkat. Karena pertama, saat kamu lama bertemu dengan seseorang, kamu punya waktu cukup lama untuk menebun semua rindu itu. Meskipun kamu bilang kalau, iya tapi kan aku pengen setiap hari ketemu sama dia. Belum tentu orang yang deketan sama pasangannya itu nggak ada masalah. Mereka pasti punya masalah dengan bentuk yang berbeda. Tapi di situ kamu dilatih, gimana caranya kamu berlatih komunikasi, gimana caranya supaya kamu nahan, kamu dapat kabar dia, dan kamu bisa ceritain semuanya. You guys enjoy the moment. Iya ya, pas kita ketemu ternyata seberarti ini. Iya ya, ternyata aku secocok ini sama dia. Iya ya, kalau dari jarak jauh aja kita bisa dicobain sampai sebegininya, harusnya pas jarak dekat kita juga bisa. Orang-orang yang bisa LDR itu keren. Mereka bisa survive dengan hubungan ini. Kamu tetap bisa mengatur, kamu punya me time, kamu punya waktu untuk dirimu sendiri, kamu punya hubungan dengan karirmu, kamu tetap bisa mencoba apapun juga. You have a good time for yourself, but you have a lover too. Dan setiap kali ketemu dia, kamu punya target. I wanna be a better person. Aku pengen jadi orang lebih baik lagi di mata dia nantinya. Aku pengen jadi orang lebih baik lagi seenggaknya untuk diriku sendiri. Kamu pengen jadi dirimu yang paling oke ke depannya. Kamu bisa maintain semua itu dengan baik. Caranya kamu berlatih komunikasi sama dia seperti apa. Dari situ akhirnya kamu bisa melihat karakter seseorang dengan keasliannya. Banyak kok pasangan LDR yang akhirnya berhasil juga. Meskipun gak banyak juga yang gagal. Tapi seenggaknya dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, kamu menantikan betapa indahnya pertemuan itu. Kamu jadi tahu, oh the next plan aku pengen kesini dan kesini. Dari situlah kalian dilatih untuk jadi dewasa. Makanya tadi Biru bilang di awal podcast kalau LDR itu seru. Karena banyak cobaan yang harus dicobain. Dan sebenarnya banyak juga kok hal-hal positifnya. Jadi meskipun kamu ngerasa kamu sekarang LDR, yang paling penting adalah kamu gak ngerasa kamu feeling lonely. Karena ketika kamu merasa kamu sendirian, kamu kesepian, kamu akan sangat mudah membuka peluang untuk orang baru. So yup, Biru berharap banyak hal baik menyertai kamu ke depannya. Jangan overthinking kalau kamu LDR, kamu harus percaya sama pasangan kamu.
Tapi jangan menaruh sepenuhnya percaya karena itu akan sangat mungkin menyakiti kamu. Setiap manusia punya potensi untuk membuat kita terluka, jadi jangan pernah lupa tentang hal itu. So, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.